Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, sekelompok yang beranggotakan Dixon Satriani, Askal Askia, Alan Beni Susanto, dan Teofilo Ranesaro akan menjelaskan tentang dogma sentral biologi molekuler dan sequencing biologis. Berikut adalah daftar isi yang akan kami jelaskan. Pertama, kami akan menjelaskan dogma sentral biologi molekuler. Dogma sentral dalam biologi molekuler adalah penjelasan alur informasi genetika dalam suatu sistem biologi. Sering dikatakan bahwa DNA itu membentuk RNA dan RNA itu membentuk protein, walau ini bukan penjelasan aslinya. Penjelasan ini pertama kali dinyatakan oleh Francis Crick pada tahun 1957, kemudian diterbitkan pada 1958. Dogma sentral. Ini menyatakan bahwa saat informasi sudah lewat dalam protein, ia tidak bisa keluar lagi. Lebih rinci lagi, transfer informasi dari asam nukleat ke asam nukleat atau asam nukleat dari ke protein mungkin dapat terjadi. Namun, transfer dari protein ke protein atau protein ke asam nukleat tidak memungkinkan. Informasi berarti di sini penentuan urutan yang tepat, baik basa dalam asam nukleat atau residu asam amino dalam protein. Dia menyatakan kembali dalam makalah Nature yang diterbitkan pada 1970, dogma sentral biologi molekuler itu berkaitan dengan transfer informasi berurutan residu demi residu yang terperinci. Ini menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dapat ditransfer kembali dari protein ke protein atau asam nukleat. Versi kedua dari dogma sentral populer, versi kedua dari dogma sentral tersebut populer tapi tidak benar. Ini adalah jalur sederhana DNA ke RNA ke protein yang diterbitkan oleh James Watson dalam edisi pertama The Molecular Biology of Gene tahun 1965. Versi Watson itu berbeda dengan versi Crick karena Watson menggambarkan proses dua langkah, DNA ke RNA dan RNA ke protein sebagai dogma sentralnya. Sementara dogma tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Crick tetap berlaku sampai sekarang. Tapi versi Watson tidak. Berikutnya informasi susunan biologis. Biopolimer yang membentuk DNA, RNA, dan polipeptida adalah polimer linier, artinya tiap monomer terhubung dengan maksimal dua monomer lainnya. Transfer informasi menurut dogma sentral secara ideal berupa transfer bersifat tepat dan deterministik. Kemudian, berikut ini adalah tiga kelas transfer informasi menurut dogma sentral. Yang pertama, ada kelas transfer informasi secara umum, dari DNA menjadi DNA, DNA menjadi RNA, dan RNA menjadi protein. Kemudian ada kelas transfer secara khusus, yaitu RNA menjadi DNA, RNA menjadi RNA, dan kemudian DNA menjadi protein. Dan ada juga kelas transfer informasi yang tidak diketahui, seperti protein menjadi DNA, protein menjadi RNA, dan protein menjadi protein. Kemudian akan dipaparkan mengenai proses yang terjadi pada sentral dogma. Yang pertama adalah replikasi DNA. Replikasi DNA di sini terdapat penduplikasian informasi dari DNA yang akan digunakan, yaitu replisom atau protein kompleks melakukan replikasi informasi dari untai induk ke untai anak komplementer. Proses ini biasanya terjadi selama fase S pada siklus sel. Berikutnya, setelah DNA direplikasi, dilakukan proses transkripsi, yaitu informasi DNA direplikasi ke dalam bentuk messenger RNA atau mRNA yang baru dirakit. Proses ini dibantu oleh enzim polimerase. Pemrosesan meliputi penambahan tutup 5 koma atas dan ekor poli A ke rantai pra messenger RNA. Produk dari seluruh proses transkripsi adalah rantai mRNA yang matang. Setelah dilakukan proses transkripsi, dilakukan penerjemahan atau translasi. mRNA yang matang menemukan jalannya ke ribosom. Di dalam ribosom membaca kodon triplet mRNA atau kodon inisiator metionin di hilir situs pengikatan ribosom. Biasanya dimulai dengan kode AUG, adenin urasil guanin. Kompleks faktor inisiasi dan faktor pemanjangan membawa RNA transfer atau tRNA ke dalam kompleks ribosom mRNA. Pencocokan kodon dalam mRNA dengan antikodon pada tRNA.
Translasi diakhiri dengan codon stop yang dapat berupa triplet UAA, UGA, atau UAG. Selanjutnya, transformasi informasi susunan biologis khusus, yaitu transkripsi terbalik, transfer informasi dari RNA ke DNA. Ini adalah proses di mana informasi genetik dari RNA ditranskripsi menjadi DNA baru. Keluarga enzim yang terlibat dalam proses ini disebut transkriptase terbalik. Berikutnya ada replikasi DNA, yaitu penyalinan satu RNA menjadi yang lain. Enzim yang membantu proses tersebut adalah RNA dependent atau RNA polimerase. Berikutnya terjadi translasi langsung dari DNA ke protein. Proses ini ditunjukkan dalam sistem bebas sel menggunakan ekstrak dari Escherichia coli yang mengandung ribosom. Fragmen sel ini dapat mensintesis protein dari template DNA untai tunggal yang diisolasi dari organisme lain. Bagian berikutnya adalah sequencing biologis. Pengertian sequencing biologis itu adalah urutan DNA yang dikaitkan dengan alfabet DNA 4 huruf, yaitu A, C, G, dan T, di mana masing-masing mewakili asam nukleat atau nukleotida adenin, sitosin, guanin, dan timin. Sebuah molekul DNA terdiri dari dua untai nukleotida yang dipilih menjadi susunan helix ganda atau double helix, di mana struktur dua untai ini penting untuk replikasi molekul DNA. DNA sequencing. DNA sequencing itu adalah proses penentuan urutan basa nukleotida dalam suatu potongan DNA. DNA genom akan dipecah menjadi banyak bagian lebih kecil, mengurutkan potongan-potongan, dan merakit urutan menjadi satu bagian yang panjang. Dalam perkembangannya, metode ini dinamakan Sanger sequencing. Sanger sequencing adalah metode yang digunakan untuk memproses DNA sequencing, di mana DNA target akan disalin berkali-kali yang selanjutnya membuat fragmen dengan panjang yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan proses dari Sanger sequencing. Yang pertama, sampel DNA yang akan diurutkan digabungkan dalam tabung dengan primer, DNA polimerase, dan nukleotida DNA. Di mana keempat nukleotida dideoksi oleh pengakhiran rantai yang diberi label pewarna, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada nukleotida biasa. Selanjutnya, campuran tadi akan dipanaskan untuk memisahkan untaian DNA, kemudian didinginkan sehingga primer dapat mengikat dasar dari untai tunggal. Setelah primer terikat, suhu akan dinaikkan lagi sehingga memungkinkan DNA polimerase untuk mensintesis DNA baru, di mana DNA polimerase ini akan terus menambahkan nukleotida ke rantai sampai terjadi penambahan nukleotida di deoksi. Pada saat itu, tidak ada nukleotida lagi yang akan ditambahkan, sehingga untaian akan berakhir dengan nukleotida di deoksi. Selanjutnya, proses ini akan diulang dalam beberapa siklus. Pada saat siklus selesai, hampir dijamin bahwa nukleotida di deoksi akan digabungkan pada setiap posisi DNA target dalam setidaknya satu reaksi. Artinya, tabung akan berisi fragmen dengan panjang yang berbeda, yang berakhir pada masing-masing posisi nukleotida dalam DNA asli, di mana ujung fragmen akan diberi label dengan pewarna yang menunjukkan nukleotida akhir mereka. Setelah reaksi selesai, fragmen akan dijalankan melalui tabung tipis panjang yang berisi matriks gel dalam proses yang disebut elektroforesis gel kapiler, di mana fragmen pendek akan bergerak cepat melalui pori-pori gel, sedangkan fragmen panjang akan bergerak lebih lambat. Saat setiap fragmen melintasi garis akhir di ujung tabung, maka akan diterangi oleh laser, sehingga memungkinkan pewarna yang menempel untuk terdeteksi. Selanjutnya, fragmen terkecil melintasi garis akhir terlebih dahulu, diikuti oleh fragmen terkecil berikutnya, dan seterusnya. Jadi, dari pewarna yang terdaftar satu demi satu pada detektor, urutan potongan DNA asli dapat dibangun satu nukleotida pada satu waktu. Data yang direkam oleh detektor terdiri dari serangkaian puncak dalam intensitas fluoresensi. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.